Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video saya yang ke-8, saya ingin membahas kaitannya dengan CPR pada anak dan juga bayi yang mengalami henti jantung dalam masa pandemi COVID-19. Ini merupakan kelanjutan dari video saya sebelumnya, di mana di video saya sebelumnya saya telah membahas kaitannya dengan bagaimana cara melakukan CPR, baik itu pre-hospital maupun in-hospital pada pasien-pasien kardiak arrest dalam tanda kutip yang dewasa. Nah, ini saya lengkapi dengan video saya yang ke-8, yakni pada anak-anak dan juga pada bayi. Ya, tentunya kalau kita ingin melakukan CPR pada anak dan juga bayi, jika dibandingkan dengan dewasa, akan memiliki algoritma atau langkah-langkah yang berbeda. Nah, salah satu yang membedakan adalah pada anak dan juga bayi itu nanti dikenal dengan istilah witness or unwitness, disaksikan atau tidak disaksikan. Ya, tentunya Anda penasaran dengan apa itu witness or unwitness? Oke, tunggu sebentar, saya akan sharing materi terlebih dahulu. Baik teman-teman, inilah materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini ada di video saya yang ke-8, yakni update CPR for child or infant during pandemic COVID-19. Ya. Saya awali dari beberapa anjuran AHA ketika kita ingin melakukan pertolongan pada orang-orang suspek atau terkonfirmasi COVID-19, maka ada beberapa hal yang harus selalu Anda ingat. Yang pertama adalah Anda harus menggunakan APD yang lengkap atau PPE yang lengkap, kemudian batasi jumlah penolong sekitar 3-5 orang saja maksimal, kemudian gunakan filter HEPA dalam semua ventilasi, kemudian segera lakukan intubasi dengan menggunakan advance airway atau menggunakan selang ETT, kemudian segera dikonekkan dengan ventilator yang memiliki filter HEPA. Yang terakhir, ini saran dari AHA, ketika intubasi harus delay atau ada penundaan, entah itu karena faktor kegagalan atau karena SDM-nya yang belum siap, maka Anda harus sesegera mungkin untuk memasang supraglottic airway. Ya, supraglottic airway yang dimaksud adalah LMA atau laryngeal mask airway. Oke. Nah, ini adalah macam-macam daripada ukuran LMA. Jadi, laryngeal mask airway ini untuk penggunaan disesuaikan dengan berat badan. Ada yang kurang dari 5 kg, 5 sampai 10, 10 sampai 20 dan seterusnya. Jadi intinya penggunaan daripada LMA itu disesuaikan dengan berat badan si pasien. Biasanya sudah tertulis di selang LMA-nya. Teman-teman, ini adalah algoritma BLS atau Basic Life Support pada infant atau bayi dan juga pada anak yang telah diupdate oleh AHA pada April 2020. Ya, oke, algoritmanya seperti ini. Jadi untuk lebih jelasnya akan saya jabarkan lebih lanjut. Oke, biar kita satu frekuensi atau satu persepsi. Yang dimaksud dengan anak, nah, banyak sekali definisi kaitannya dengan anak, tetapi AHA telah membatasi bahwasanya yang disebut sebagai anak itu batas usianya adalah 12 bulan sampai dengan tanda-tanda pubertas. Jadi bahasa mudahnya itu dari umur 1 tahun sampai muncul tanda-tanda pubertas atau munculnya tanda-tanda seksual yang sekunder. Ya. Terus yang dimaksud dengan infant atau dengan bayi, yakni adalah anak yang memiliki usia lebih dari 28 hari atau bahasa mudahnya 1 bulan lah ya, 1 bulan sampai dengan kurang dari 12 bulan atau kurang dari 1 tahun. Jadi sekali lagi kalau anak itu dari 12 bulan atau 1 tahun sampai muncul tanda pubertas, kalau pada bayi adalah dari 1 bulan sampai 1 tahun. Oke, itu bayi. Kemudian saya lanjutkan lagi, tadi saya sudah menyinggung di awal ada istilah witness or unwitness. Witness itu artinya disaksikan. Artinya apa teman-teman? Ketika bayi atau anak menjelang dia mengalami henti jantung atau cardiac arrest, kita benar-benar ada di TKP.
Ya, kita melihat proses perburukan kondisinya dari dia nangis-nangis sampai dia lemes dan akhirnya dia jatuh dalam kondisi kolaps atau tidak sadarkan diri, kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Itu namanya adalah witness, disaksikan. Jika kondisinya seperti itu, maka kind of survival-nya sama seperti pada pasien dewasa. Artinya apa? Tahapan kita melakukan CPR atau RCP itu sama seperti ketika kita menolong pasien yang dewasa. Ya, ini diawali dari danger, respon, kemudian kalau tidak berespon call for help, baru berikutnya cek nadi dan cek nafas. Kalau tidak ada nadi, tidak ada nafas, maka segera lakukan RCP, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi langkahnya sama seperti pada pasien dewasa, tidak ada bedanya. Nah, ini ada satu kondisi yang lain yang disebut sebagai unwitness atau tidak disaksikan. Maka Anda bisa sama-sama saksikan. Kalau kondisinya adalah unwitness, maka berlaku algoritma yang berbeda, di mana kita harus memberikan RCP selama 2 menit, kemudian kita baru meminta tolong. Ingat ya, RCP 2 menit dulu, baru kita minta tolong. Ilustrasi kasusnya gampang. Contohnya begini, ketika kita sedang jaga di ruang pikuniku katakanlah ya, kita sedang rotasi, ingin menilai daripada kondisi pasien. Tiba-tiba salah seorang anak kita saksikan kondisinya sudah tidak sadarkan diri, ya. Jadi kita tidak melihat proses perburukan kondisinya. Kita temukan anak tersebut kondisinya sudah unrespon atau tidak berespon, kemudian pada saat kita lakukan cek respon dengan dipanggil dan ditepuk, anak itu tidak berespon. Kemudian pada saat kita lakukan cek nadi, cek nafas, tidak ada nadi, tidak ada nafas. Maka kita tidak lantas meminta tolong, tidak. Kita lakukan dulu CPR selama 2 menit atau setara dengan 5 siklus, baru kemudian kita meminta tolong. Jadi yang membedakan itu. Jadi kalau disaksikan sekali lagi sama seperti pada pasien dewasa, langkah dan tahapannya. Kalau tidak disaksikan maka berikan CPR dulu 2 menit, baru kita meminta tolong orang lain untuk mengaktifkan IMS dan membawakan AED atau Automatic External Defibrillation. Teman-teman, ini adalah juga yang menjadi pembeda ketika kita melakukan cek nadi dan cek nafas pada anak dan juga bayi. Anda bisa lihat ketika pada bayi, maka ketika kita ingin melakukan cek nadi, yang kita raba adalah nadi brachialis. Ya, untuk nadi karotis tidak disarankan karena pada bayi itu biasanya bentuk anatomis lehernya pendek. Kemudian bayi itu memiliki bentuk kepala dengan badan yang kurang proporsional, di mana kepalanya biasanya lebih besar, ya, sehingga pada saat dia melakukan tidur dan tidak diposisikan dengan sleeping position, itu akan menekuk. Jadi ketika kita ingin meraba nadi karotis akan mengalami kesulitan. Karena apa? Tadi ukurannya sudah pendek dan kondisinya melipat, ya, atau nekuk. Itu yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, pada masa-masa anak, pada masa bayi, maaf, nadi karotis itu biasanya terletak di bagian dasar. Kemudian banyak tertutup oleh jaringan adiposa, jadi menyulitkan bagi kita untuk melakukan perabaan nadi karotis. Tetapi kalau pada anak, maka Anda bisa gunakan nadi karotis sama seperti pada pasien dewasa atau menggunakan nadi femoralis, ya. Untuk cek nadi dan cek nafas waktunya sama seperti orang dewasa, yaitu 5 sampai 10 detik, ya. Kalau Anda ragu-ragu, maka anggap tidak ada nadi, tidak ada nafas, segera lakukan CPR. Nah, ini di slide berikutnya saya ingin membahas lagi kaitannya dengan cara melakukan kompresi. Begitu nanti pasien tidak ada nadi, tidak ada nafas, maka Anda harus melakukan kompresi. Kalau pada anak-anak ya yang dia memiliki badan yang kecil ya, maka Anda cukup menggunakan satu telapak tangan. Tetapi kalau anaknya ternyata besar gitu ya, dan kalau Anda hanya menggunakan satu telapak tangan maka tidak tercapai yang namanya high quality CPR. Ya, maka Anda harus menggunakan 2 tangan seperti orang dewasa. Mengapa demikian? Sekali lagi,
kita harus memberikan CPR yang berkualitas. Salah satu syaratnya adalah kedalamannya harus memenuhi kaidah high quality CPR. Apa itu? Yakni 2 inci atau setara dengan 5 cm. Bayangin kalau anaknya itu tinggi, kemudian badannya besar, sedangkan kita yang menolong itu kecil, tangan kita juga kecil. Kalau kita hanya menggunakan satu tangan, maka untuk mencapai 2 inci kita akan kesulitan. Maka kita boleh menggunakan 2 tangan, ya. Kalau satu orang penolong, maka rasio antara kompresi dan ventilasi adalah 30:2, sama seperti orang dewasa. Tetapi kalau 2 penolong pada anak dan bayi, ingat ya, 2 penolong, maka algoritmanya berubah menjadi 30:2. 30 kompresi, 2 ventilasi, maaf, berubah menjadi 15:2. 15 kompresi, 2 ventilasi. Kemudian kompresi pada bayi, ini bayi dikatakan bayi sekali lagi usianya adalah lebih dari 28 hari, tetapi masih kurang dari 12 bulan atau 1 bulan sampai dengan 1 tahun. Kalau hanya satu orang penolong, maka Anda cukup menggunakan 2 jari, ya, 2 jari dengan perbandingan antara kompresi dan ventilasi tadi adalah 30:2 karena baru satu orang penolong. Tetapi kalau 2 orang penolong, Anda menggunakan 2 jempol. Jadi satu penolong gunakan 2 jari, 2 penolong gunakan 2 jempol. Posisinya seperti ini. Kemudian perbandingan antara kompresi dan ventilasi juga Anda harus tingkatkan, yakni berubah menjadi 15:2. Artinya apa? Kalau 15:2, kita artinya memberikan ventilasi jauh lebih banyak. Karena seperti yang disampaikan oleh AHA, penyebab tersering cardiac arrest atau henti jantung pada anak dan bayi itu disebabkan oleh karena faktor hipoksia atau kekurangan oksigen. Ya. Kalau pada anak, tadi kedalamannya adalah 2 inci atau setara dengan 5 cm, tetapi kalau pada bayi adalah kedalamannya 1,5 inci atau 4 cm. Ya. Kemudian setelah 30:2 atau 15:2, Anda harus segera buka jalan nafas. Caranya adalah dengan menggunakan sniffing position, di mana di bagian bawah leher si bayi kita berikan alas atau bantal supaya antara kepala, leher, dan juga dada ini berada dalam satu garis yang lurus, ya, sehingga dengan sendirinya airway mampu untuk terbuka. Baru berikutnya kita memberikan ventilasi. Ingat ya, kita berikan ventilasi kalau memang prasarananya memenuhi. Yakni ada BVM yang tertutup dengan rapat dan juga memiliki filter HEPA. Kalau tidak ada BVM yang memiliki seal yang rapat dan tidak terkoneksi dengan filter HEPA, maka kita tidak boleh melakukan mouth to mouth, hand only CPR, atau hanya dilakukan CPR saja tanpa melakukan ventilasi. Karena apa? Anak tadi suspek atau terkonfirmasi COVID-19, ya. Kemudian rescue breathing anak dan bayi, kalau memang alat atau prasarananya memadai, artinya sudah ada BVM, ya, back mask device, ya, maka kita boleh menggunakan itu untuk melakukan ventilasi. Syaratnya harus juga terkoneksi dengan filter HEPA. Kalau pada dewasa kemarin kita refresh sebentar adalah 10-12 kali per menit. Tetapi kalau pada anak dan juga bayi adalah 12-20 kali per menit atau setiap 3-5 detik. Selalu ingat, kita harus memberikan atau menghadirkan CPR yang berkualitas, di mana syaratnya ada beberapa hal yang harus terpenuhi. Kedalamannya harus adekuat, yaitu pada anak tadi adalah 2 inci atau setara dengan 5 cm. Kalau pada bayi adalah 1,5 inci atau 4 cm. Kemudian kecepatannya 100-120 kali per menit, jadi tidak ada perbedaan antara dewasa, anak, dan bayi. Kemudian rasio kompresi dan ventilasi, kalau satu orang penolong 30:2, kalau 2 orang penolong maka berubah menjadi 15:2. Kemudian full chest recoil, kita harus memberikan recoil dada yang sempurna atau kita memberikan kesempatan dada untuk mengembang secara sempurna supaya pengisian daripada
jantung oleh aliran darah balik itu dapat maksimal. Artinya tidak ada venous return yang tertekan oleh karena kita terlalu menekan di bagian yang dada. Ya. Kemudian yang terakhir adalah minimalkan interupsi, atau pada saat kita melakukan CPR tidak boleh sering-sering untuk dihentikan dengan alasan apapun. Nah, biasanya teman-teman ini sukanya masih menggunakan algoritma yang dahulu. Algoritma yang dahulu itu mengatakan setiap 5 siklus atau setiap 2 menit, maka kita disuruh untuk mengecek nadi dan cek nafas. Itu betul teman-teman, tetapi itu algoritma yang sudah lama ditinggalkan. Pada algoritma yang terbaru 2015 dan bahkan 2020 ini, kita tidak boleh sering-sering untuk melakukan cek nadi dan cek nafas. Cek nadi dan cek nafas itu hanya ada 4 tempat. Yang pertama, kita pertama kali menemukan korban. Ya, ingat, pertama kali menemukan korban, maka kita harus lakukan cek nadi dan cek nafas. Yang kedua, korban berespon. Pada saat kita lakukan CPR, tiba-tiba pasien berespon, entah itu dengan batuk, entah itu dengan gerak-gerak, maka kita harus hentikan dulu CPR untuk cek nadi, cek nafas. Yang ketiga, datang bantuan yang lebih ahli. Datang bantuan yang lebih ahli. Maka kita juga harus menghentikan CPR, kemudian sang ahli itu harus melakukan cek nadi dan cek nafas ulang. Kemudian yang keempat adalah pada saat kita ingin melakukan analisa irama, ketika pasien sudah terpasang monitor jantung. Ya, selain daripada 4 tempat yang sudah kita bahas itu, kita tidak boleh untuk menghentikan CPR. Terus saja kita lakukan CPR. Ya, kalaupun terpaksa kita harus menghentikan CPR, maka itu semuanya tidak boleh lebih dari 10 detik. Ingat, kalau terpaksa atau ada 4 sebab yang sudah kita bahas tadi, kita harus menghentikan CPR, maka juga tidak boleh lebih dari 10 detik. Oke. Kalau ada AED atau Automated External Defibrillasi, untuk meningkatkan keberhasilan pertolongan, maka Anda juga harus gunakan AED. Ya, di mana AED-nya nanti ada pad yang khusus, biasanya ada tulisannya infant atau anak-anak, ya, atau child gitu ya. Kemudian Anda letakkan sama di sternum dan juga di apex, atau bisa di belakang, di anterior dan juga di posterior. Ada desain juga yang seperti itu. Sekali lagi, langkahnya adalah begitu Anda sudah menggunakan AED untuk meningkatkan keberhasilan pertolongan, maka aktifkan segera AED. Kita tekan tombol on, ya. Kemudian kita apply pads, kita pasangkan padnya, boleh nanti sesuai dengan padnya yang ada. Apakah di sternum, kemudian di apex atau di anterior kemudian posterior, disesuaikan dengan padnya. Kemudian dengan sendirinya AED akan melakukan analisa irama. Jadi ketika AED melakukan analisa irama, hukumnya wajib bagi kita untuk menghentikan CPR terlebih dahulu, supaya hasilnya tidak bias. Apakah irama yang muncul di AED itu murni dari jantung pasien atau berasal dari hasil kompresi. Maka kita harus hentikan dulu CPR. Kemudian ketika AED memerintahkan kita untuk memberikan shock, ya, maka segera pencet tombol shock. Itu berarti iramanya kalau nggak VT atau ventricle tachycardy adalah VF. Jadi 2, kalau nggak VT, VF. Tetapi kalau AED tidak menyarankan kita untuk shock dan hanya menyarankan kita untuk melanjutkan CPR, maka iramanya kalau nggak asistol PEA. Ya, apa itu VT, apa itu VF, apa itu asistol PEA, kita lanjutkan di video saya berikutnya. Ya. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu tadi adalah bagaimana cara kita melakukan BLS atau CPR pada bayi dan anak ketika di luar rumah sakit. Ya, ketika di luar rumah sakit atau periode pre-hospital pada anak dan juga bayi yang suspek atau terkonfirmasi COVID-19. Ya. Untuk video saya berikutnya, saya akan membahas bagaimana cara menghadapi ARS pada anak dan bayi ketika sudah di dalam rumah sakit, tentunya dengan alat dan juga obat yang lebih lengkap. Ya, teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya, silakan komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Ya, apapun pertanyaan dari Anda akan berupaya saya
jawab ya, atau saya respon ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi sesama, sehingga keberhasilan tata laksana pada KDRS anak dan juga bayi selama pandemi ini benar-benar dapat meningkat. Salam sehat, salam sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.